bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami yang kehendak, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan bersama-sama, hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, oh. Sebab hari ini hari yang terbaik. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yang berlindungan dan berharap. Tepuk tangan bersama kepala gemah. Sebab kita percaya Allah kita ajaib, amin. Yang percaya katakan ya. Musik memuji Tuhan. Sebab kami percaya, kami mau bersorak-sorai malam hari ini untukmu Tuhan. Lebih lagi tepuk tangan, come on. Mari kita bersama-sama kita sorakan, come on. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Lebih lagi, come on. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Mari angkat kedua tangan. Mengirimmu seumur hidupku. Masukkan rencanamu apa? Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu, untuk Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersuka cita malam hari ini karena kami bisa ketemu dengan Engkau. Engkau Tuhan kami, Engkau penolong kami, Engkau yang tahu segala yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa bersekutu dengan Tuhan, kami bisa menyembah Tuhan. Itu semua anugerah Tuhan. Tuhan, sebentar kami siapkan hati kami, berbicara lagi kepada kami semua anak-anak muda yang sangat Engkau kasihi. Biar kami bisa jadi anak-anak muda-Mu Tuhan yang mengasihi Tuhan, menaati Tuhan, dan kami percaya yang terbaik Tuhan sudah sediakan buat kami semua. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini, pengurapan-Mu buat hamba-Mu, berbicara lagi kepada anak-anak muda yang hadir malam hari ini. Terpuji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Amin, amin. Silahkan duduk. Selamat malam semuanya. Bilang kiri kanannya, kamu keren. Kita akan baca di dalam Ulangan pasal 28 ayat 13. Terima kasih buat kesempatan ini, buat Pak Phil, Pastor Debbie yang jemput saya. Saya baru tiba tadi dari bandara, langsung lari ke sini. Masih sempat mandi sebentar di bawah, langsung lagi ke sini. Itu semua anugerah Tuhan ya. Ulangan pasal 28 ayat 13. Malam hari ini kita akan berbicara tentang ketaatan. Ulangan 28 ayat 13. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3, ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala
dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Sekarang saya rindu kita baca semua ini, ganti kata engkau jadi saya. Sambil kita baca ayat ini, pukul-pukul dada kita, kita ngomong sama diri kita. Pelan-pelan saja ya. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat saya menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Saya akan tetap naik dan bukan turun. Apabila saya mendengarkan perintah Tuhan Allahku yang disampaikan pada hari ini, kulakukan dengan setia. Amin. Bilang kiri kanan, kamu sedang duduk dengan kepala. Ini firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini. Banyak orang suka ayat ini, engkau akan jadi kepala bukan ekor, engkau akan tetap naik bukan turun. Tapi banyak orang lupa yang di bawahnya itu. Sebenarnya kata kuncinya itu yang di bawah, apabila. Kata apabila ini itu bisa membatalkan semua yang di atas kalau kita nggak laksanakan apabilanya. Bang, kalau kau cinta padaku, kau bisa memilikiku. Apabilanya ini dulu. Bisa gara-gara apabilanya ini nggak jadi. Makanya ini penting dan firman Tuhan juga bilang kita semua akan jadi kepala bukan ekor. Kita akan terus naik dan bukan turun. Tapi lihat apabila bagian saya, bagian saudara, apabila kita mendengar perintah Tuhan, kita lakukan dengan setia. Jadi kepala naik itu enggak otomatis. Ada apabilanya. Apabila kita setia dalam keadaan apapun tetap setia, lakukan firman Tuhan. Kalau saya balik ayat ini, engkau tetap akan jadi ekor dan enggak akan pernah naik-naik. Apabila engkau enggak dengar firman Tuhan, apalagi lakukan. Jadi hari ini firman Tuhan itu simpelnya taat. Taat. Kalau teman-teman beli merek Nike, mereka punya moto apa? Just do it. Lakukan saja. Pokoknya asal firman Tuhan, just do it. Nggak usah tanya-tanya. Oh kalau begini, kalau nggak usah. Kalau firman Tuhan bilang, lakukan. Amin. Bilang kiri kanan, lakukan. Sekarang lakukan apa yang saya katakan. Lakukan apa yang saya katakan. Pegang hidung. Pegang telinga. Pegang hidung. Ada hidungnya udah pindah ke sini? Lakukan apa yang saya katakan ya. Pegang kepala. Kepala. Oh iya ya. Pas pula dia pegang di sini kena semua memang ya. Telinga, kepala juga. Pintar. Ini anak bengkong pintar. Cerdas. Saya bilang kok pegang kepala. Iya ini kan kepala pak. Betul juga sih. Cari amannya keren. Nah. Ada satu guru ekonomi. Dia pintar sekali ngajar ekonomi. Dia ajar mahasiswanya. Sampai setelah mahasiswanya lulus. Mahasiswanya semua lakukan ilmu ekonomi yang diajarkan sama dosennya. Sampai akhirnya mereka bilang, ayolah kita buat reuni. Kita undang dosen kita yang dulu yang mengajar kita tanpa henti-hentinya. Betul, setelah mereka beberapa tahun tamat dari kuliah, bekerja semua sudah sukses. Mereka buat satu reuni. Mereka datang sudah pakai jas, setelannya mahal-mahal. Pada jumpa itu tukar-tukar kartu nama, udah jadi bos semua. Tiba-tiba datang gurunya. Ya nggak ada bedanya dengan beberapa tahun yang waktu lalu dia ngajar. Ya lebih tua sedikit, tapi penampilannya begitu-begitu saja, nggak ada perubahan. Dulu dia datang ke kampus naik sepeda motor, dia datang ke reuni juga beberapa tahun. Yang mahasiswanya sudah sukses semua tetap naik sepeda motor. Dan penampilannya biasa saja. Ternyata kok bisa? Dia bisa mengajar banyak orang dan akhirnya sukses. Dia sendiri kok nggak sukses. Karena dia hanya tahu ilmu ekonomi, tapi dia tidak lakukan. Mahasiswanya dengar
tahu, dan mereka lakukan, dan mereka akhirnya berhasil. Sekarang dua-dua orang hadap-hadapan. Dua-dua orang. Ini penting kalimat saya sebentar ini. Lalu ambil telunjuknya, bilang sama teman yang di depannya. Ayo, ini penting ini, biar kalian rema. Bilang sama dia, yang terpenting bukan apa yang kamu tahu, tapi apa yang kamu lakukan dari apa yang kamu tahu. Sekali lagi biar rema. Yang terpenting bukan apa yang kamu tahu, tapi apa yang kamu lakukan dari apa yang kamu tahu. Saudara bisa tahu semua firman Tuhan itu bagus, tapi dengar, yang terpenting apa yang sudah kita lakukan. Itulah ketaatan. Pokoknya asal kita tahu, just do it. Lakukan. Dan di firman Tuhan ini buku petunjuk yang saya pikir sudah lengkap. Semua ada di dalam. Mengenai hubungan ada di dalam. Mengenai komunikasi Yesus ada di dalam. Mengenai manajemen uang ada di dalam. Semua lengkap. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua, jelas di dalam. Sudah lengkap di dalam Alkitab. Dan firman Tuhan bilang ini sederhana. Lakukan saja. Bilang kiri kanan, hidup ini simple, lakukan saja. Bilang. Kadang-kadang kamu yang bikin rumit, bilang. Kan di Alkitab sudah jelas. Suami-suami katanya, kasihi istrimu. Saya ketemu sama bapak-bapak, aduh Pak Gembala, karena Pak Gembala gak tahu saja istri saya Pak, susah mengasihinya. Dia yang bikin rumit. Firman Tuhan jelas. Suami-suami kasih istrimu. Datang suami-suami, banyak bapak-bapak hari ini dikasihinya pula istri orang. Kan dia yang bikin rumit hidupnya ya. Jadi nomor handphonenya pun harus diganti-ganti namanya selingkuhannya itu. Dia jadi gak tenang. Banyak orang hari ini dia sendiri yang bikin rumit. Anak-anak muda dengar firman Tuhan jelas bilang, hormati orang tuamu supaya panjang umurmu dan berbahagia. Ini jelas prinsip firman Tuhan. Tapi saya ketemu ada beberapa anak muda dia gak hormat sama orang tuanya. Dia anggap sepele sama orang tuanya. Sampai sekarang umur saya hampir 40 tahun. Belum pernah saya melihat ada orang yang hidupnya berbahagia, tapi dia tidak menghormati orang tuanya. Kaya bisa, punya banyak harta bisa, tapi bahagia nggak ada. Ini dicatat firman Tuhan. Kalau engkau mau berbahagia dan panjang umur, hormati orang tuamu. Simple kan? Kalau hari ini ada di antara teman-teman engkau yang tidak hormat sama orang tua, bertobatlah. Belajar taat sama firman Tuhan. Hormati mereka. Biar bagaimanapun keberadaan mereka. Mungkin kita merasa, aduh orang tuaku itu Pak terlalu kuno, nggak zaman. Selalu dibawa zaman kami dulu. Kau masih enak. Bapak dulu, mama dulu. Aduh Pak, kalau mama bapakku cerita, aduh pusing Pak. Apapun ceritanya, firman Tuhan bilang, hormati orang tua. Just do it. Lakukan saja. Amin. Di Alkitab firman Tuhan cuma ciptakan 2 jenis kelamin. Adam, Hawa. Laki-laki, perempuan. Datang kita. Banyak kali sekarang jenis kelamin. Perempuan mau jadi kayak laki-laki. Laki-laki mau kayak perempuan. Itu di Thailand lihat. Aduh banyak jenis kelamin yang sudah diakui sama pemerintah. Tuhan ciptakan laki-laki perempuan supaya mereka menjadi satu. Datang sekarang ada laki-laki sama laki-laki jadi satu, bikin rumit. Ada beberapa negara yang sudah mengakui pernikahan sejenis sekarang. Saya udah nggak bisa lagi bayangkan itu. Sampai anjing saja kadang-kadang ngelihat kita manusia, gitu. Anjing saja masih tahu mana lawan jenisnya. Sampai anjing laki-laki jantan sama jantan kalau senggolan. Najis, jangan kau kayak manusia ya katanya.
Lihat parahnya kita sekarang ini manusia ini. Kenapa? Semua parah, semua rumit karena tidak taat sama firman Tuhan. Kalau kita taat sederhana, laki-laki perempuan. Sudah menikah laki-laki perempuan. Hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan tentang dasar. Ini penting. Matius 7 ayat 24. Supaya hidup kita nggak rumit. Matius 7, 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya dan taat, dia sama dengan, gak mirip, sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datang banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Dari ayat ini bahwa orang yang benar pun ada kalanya dilanda banjir, dilanda badai. Jadi kalau kita cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, ada masalah, biasa itu. Gak usah alay, gak usah lebay. Ini dicatat ya firman Tuhan. Jangan nanti Tuhan buat pula status, apa salahku. Gak usah alay. Bilang kiri kanan, saya kenal siapa maksud Bapak itu. Nggak jauh dari sini bilang. Jadi biasa itu ya. Ayat 26. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, nggak taat, dia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, turun hujan, datang banjir, angin melanda rumah itu, sehingga robohlah dan hebatlah kerusakannya. Ini dua macam dasar. Orang yang cinta Tuhan, dia membangun dasar hidupnya di atas batu, di atas firman, taat, just do it. Tapi orang yang tidak taat kepada firman Tuhan, dia sedang membangun hidupnya di atas pasir. Anak-anak muda, saya mengerti hidup di zaman sekarang nggak segampang di zaman dulu. Di zaman dulu itu nggak ada internet. Nonton pun cuma TVRI. TVRI menjalin persatuan dan kesatuan. Kalau ada yang hadir di sini pernah dengar lagu itu, udah tua kita itu. Dulu belum ada, RCTI pun itu masih jarang-jarang. RCTI oke. Itu sampai orang pikir, kok bisa ada TV di tengah sawah ya gitu. Dulu nggak seperti sekarang buka Google Map, semua ada di situ. Dan tidak gampang. Itu sebabnya hari ini kita harus belajar lebih kuat lagi, lebih taat. Pacaran yang kudus di zaman sekarang nggak gampang. Kalau di zaman kami dulu, maaf ini saya harus ngomong belak-belakan sama anak muda. Kadang anak muda ini kita ngomong belak-belakan pun gak ngerti. Makanya ini saya belak-belakan aja. Kalau di zaman kami, maaf ini, ketika ada perempuan sudah gak perawan, semua orang bilang, hah, kau udah gak perawan? Dulu. Sekarang, justru, hah, kau masih perawan? Gak laku nih. Lihat, nilai-nilai itu berubah sekarang. Yang betul itu yang mana? Orang sampai mikir ketika banyak orang yang sudah gak benar, justru yang gak benar itulah dianggap kebenaran. Dan ini di zaman ini sekarang kita sulit untuk hidup yang benar. Kami pernah dari gereja, saya bilang sama anak-anak media, coba kalian jalan bawa kamera, coba interview, kalian seolah-olah gak tahu dari gereja. Saya buat beberapa pertanyaan, mereka interview, mereka jalan ke kota Brastagi itu keliling-keliling, mereka tanyain satu-satu orang. Menurut abang apa itu pacaran? Banyaklah tanggapan mereka. Menurut abang apa itu? Apa saja yang sudah kalian lakukan? Itu hampir semua jawab, pegangan tangan, ciuman, itu sudah biasa. Do you know ciuman? Tahu ya, kalau orang Medan bilang, ini moncongku, mana moncongmu? Dan waktu penelitian itu dikatakan, hampir semua orang yang diinterview, mereka bilang, ya pegangan tangan, ciuman gitu, malu-malu pula ceweknya. Tapi aduh,
Dan waktu sampai di satu pertanyaan puncak, apakah kalian sudah melakukan hubungan seks sebelum menikah? Yang parahnya waktu ditanya ada pasangan itu lagi pacaran. Si perempuan bilang, sudah, nggak malu dia. Apa kakak nggak merasa bersalah? Ya saya pikir itu semua dilakukan dengan tanggung jawab katanya. Dengan gampangnya dia ngomong begitu. Dan tidak lagi ada merasa, aduh gimana aku ini. Itulah zaman kita sekarang. Tidak gampang. Kalau sekarang mungkin kita anak muda nggak merokok. Orang bilang apa kau? Kok nggak merokok kau? Nggak gaul kau. Bencong kau katanya pula. Padahal kalau kalian ke Medan di Jalan Iskandar Muda itu kalau jam 7 malam ke atas itu justru yang bencong-bencong yang merokok. Jadi tetap jaga nilai kita. Jangan mau kita digoyang oleh orang-orang yang kebanyakan. Tapi justru gimana kata firman Tuhan. Ibadah yud begini. Mungkin ada orang yang biasa main handphone. Dan waktu kita nggak main handphone. Buka IG-mu. Ada WA aku itu, buka. Dan kita pikir, oh iya semua buka handphone. Itu yang betul. Tidak, justru coba cek apa kata firman Tuhan. Waktu sekarang banyak anak muda pakai narkoba. Sampai kalau di Medan itu, waduh, semua hilang. Pagar kuburan pun bisa hilang, pagar kuburan. Gas lagi orang goreng, mie goreng gitu, lagi ngantar ke dalam, tiba-tiba dia gas yang buat di situ lagi. Semua itu gara-gara orang narkoba. Sampai lihatlah TikTok ini itu. Di mana Bray? Saya pikir itu nggak usah di like yang begitu-begitu ya. Ayo ke sungai kita Bray. Dan orang pikir, wah ini bagus, itu tidak bagus, itu tidak benar. Justru ayo kita cek firman Tuhan yang mana yang benar. Justru malam hari ini saya kuatkan kalian anak-anak muda, buat lagi seperti yang mereka buat, yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya juga suka lihat anak-anak muda yang ya mereka berlomba begitu ya, buat TikTok sesuai dengan firman Tuhan begitu. Itu bagus, cobalah minta sama Tuhan kita. Tuhan itu Tuhan yang kreatif. Nggak usah ikut yang model-model begitu. Anjay, apa itu? Dan banyak anak-anak muda sekarang di gereja kan gitu, anjay. Anjir katanya. Yang begitu tidak usah diikuti. Bilang kiri kanan, gak usah ketawa, bertobat bilang. Kamu maksud bapak itu bilang. Dengar, waktu kita jaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, kita sedang membangun dasar hidup kita di atas satu dasar batu karang yang kuat. Dan itu tidak gampang. Membangun rumah di atas pasir itu jauh lebih mudah daripada membangun rumah di atas batu. Tapi akan kelihatan waktu badai datang, ini akan hancur, tapi yang di atas batu itu akan kuat. Makanya tetap taat. Malam hari ini tema firman Tuhan, just do it. Lakukan saja, asal apa kata firman Tuhan, just do it. Hari ini banyak pengajaran-pengajaran, ini gimana ya? Jadi ragu kita, coba cek saja firman Tuhan. Waktu firman Tuhan bilang sudah, gak usah lagi. Ini gimana? Jangan banyak pertanyaan. Hari ini ada contoh, satu yang luar biasa, namanya Abraham. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat. Ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu dia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tujui. Tuhan bilang, Abraham, pergi. Pergi kata Tuhan, pergi. Dia nggak tahu nih kemana dia pergi. Saudara mau saya suruh pergi? Kemana Pak? Pergi aja. Ini Abraham, contoh bapak orang percaya yang bapak orang beriman. Waktu Tuhan suruh pergi, dia pergi saja. Dia nggak peduli mau kemana dia pergi. Yang dia tahu siapa yang suruh saya pergi. Sama dengan kita anak-anak Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang lakukan,
Walau kita, aduh gimana nanti akhirnya, nggak usah pikirkan akhirnya. Lakukan. Pergi. Banyak contoh-contoh di Alkitab, itu luar biasa Abraham. Satu kali Abraham, Tuhan ngomong sama Abraham, bawa anakmu Ishak ke Bukit Moria, potong dia di sana. Ini anak kesayangannya Abraham, yang dia tunggu 25 tahun. Bayangkan seorang bapak nunggu anak sampai 25 tahun, itu sayangnya bukan main. Tapi Tuhan bilang, Abraham, bawa anakmu ke Bukit Moria, potong dia di sana. Apa kata Abraham? Dia nanya, maaf Tuhan, potong. Apa aku salah dengar? Dia enggak banyak komentar. Potong kata Tuhan. Firman Tuhan bilang, pagi-pagi benar, dia pergi sama anaknya Ishak. Dia bawa ke Bukit Moria. Walau mungkin di hatinya itu, aduh ada ini udah sayang kali aku. Tapi dia taat, gak ada pertanyaan sama Tuhan. Sampai dia angkat anaknya di Mesbah. Dia ambil pisau, dia mau bunuh anaknya. Lihat taatnya itu, dia gak tanya, kok harus Tuhan dipotong? Kok kenapa Tuhan? Kalau dari dulu engkau mau potong, ngapain sekalian gak usah kasih? Ini aku kan sakit, Tuhan sakit. Sakitnya tuh di sini. Nggak banyak komentarnya, nggak banyak. Bunuh. Pergi. Tapi lihat penyertaan Tuhan. Dahsyat buat orang-orang yang taat. Yang nggak banyak pertanyaan. Bilang kiri kanan, nggak usah terlalu banyak pertanyaanmu. Bilang. Taat saja. Abraham itu waktu dia angkat, apa yang Tuhan bilang? Enggak. Sekarang aku udah tahu, ternyata engkau lebih mengasihi aku. Tuhan itu sebenarnya begitu mengasihi kita, begitu mau melakukan yang terbaik bagi kita. Tuhan gak ada pentingnya bagi dia waktu dibunuh Ishak, gak ada gunanya bagi dia. Tuhan cuma mau melihat hati kita ini mau taat gak? Hari ini Tuhan cuma mau minta sama kita hati yang taat. Tuhan gak butuh pacarmu. Walau mungkin ada di antara kita, sepertinya Tuhan sedang meminta pacar kita itu. Gak ku lepaskan pasanganmu, kasih aku lebih dari dia. Aduh Tuhan, aduh berat. Itu sebabnya hari ini Tuhan mau hati yang taat. Kalau kita cinta Tuhan, kita berani melepaskan segala sesuatunya demi Tuhan. Abraham dia lepaskan yang paling dia cintai demi Tuhan. Hari ini kalau kita cinta Tuhan, kita berani lepaskan segala sesuatu demi Tuhan. Termasuk kebiasaan-kebiasaan kita yang enggak baik, itu berani kita lepaskan karena kita mengasihi Tuhan. Kebiasaan yang mungkin melawan orang tua. Kebiasaan yang mungkin malas-malasan dalam pekerjaan. Kebiasaan mungkin suka game online. Atau kebiasaan pacaran dengan orang yang gak seiman. Sudah dibilang harus seiman. Ada gak apa-apalah. Lagian kan firman Tuhan bilang menangkan jiwa. Alasannya biar nanti aku yang menjangkau. Penelitian menyatakan hampir 100% model-model begitu, dia yang dijangkau. Kalau hari ini, ada engkau yang mulai berteman-teman dengan orang yang tidak seiman, baca firman Tuhan dan taat. Saya terangkan ini karena saya mengasihi kalian semua adik-adikku yang di sini. Saya bertemu dengan beberapa orang yang waktu mereka berani coba-coba bangun hubungan yang seperti ini dan sampai menikah. Itu saya gak tahan dengar tangisan mereka. Pak, betul yang Bapak bilang waktu itu. Kenapa? Ada yang baru 3 bulan udah dilempar sama piring. Ada yang 4 bulan sudah pak. Dan waktu saya mendengar begitu, saya cuma bisa bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya gak bisa ajarkan ceraikan. Karena jelas firman Tuhan bilang begitu. Jangankan sama orang yang gak seiman, sama orang yang gak takut sama Tuhan pun susah.
apalagi sama orang yang tidak seiman. Itu sebabnya hari ini lakukan firman Tuhan. Kalau ada keraguan di dalam hatimu, apapun itu, coba baca firman Tuhan. Dan apa yang kata firman Tuhan, just do it. Taat, taat, taat. Yang terpenting dalam hidup ini bukan seberapa banyak firman Tuhan yang kita tahu, tapi seberapa banyak firman Tuhan yang sudah kita lakukan. Ayat yang terakhir, Yohanes 14 ayat 15. Ini penting. Ini bukti kita mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini yang Yesus katakan, anakku, kalau kamu betul cinta sama aku, ini cinta yang betul yang dari Yesus sendiri. Dia bilang, kamu akan melakukan setiap perintahku. Itu bukti kita cinta Yesus. Bukan asal kesenggol saja kita bahasa roh, itu tidak bukti kita mengasihi Tuhan. Bukan waktu kita berdoa ke barat-baratan, Jesus, Jesus, ajar kami bercolong-colongan Tuhan. Itu bukan bukti kita mengasihi Tuhan. Malam hari ini jelas firman Tuhan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bilang kiri kanan, segala perintahku. Simple, mengasihi Tuhan itu sama dengan taat. Kalau kita taat sama dengan kita mengasihi Yesus. Ini dari Yesus sendiri berkata. Itu sebabnya hari ini anak-anak muda, hiduplah taat kepada firman Tuhan. Setiap hari baca firman Tuhan, renungkan, taat. Baca firman Tuhan, renungkan, taat. Walau berat, taat. Sama kayak Daniel juga begitu. Waktu dia tidak menyembah raja, dia harus dimasukkan ke gua singa. Ini berat. Tapi kalau kita baca di dalam Daniel, demi didengar Daniel, dia tetap pergi ke kamar lotengnya, dia berdoa. Seperti yang biasa dia lakukan. Ini bukti dia mengasihi Tuhan. Baginya nyawanya pun gak penting lagi dibandingkan Yesus. Kalau aku harus mati, matilah. Apakah dia tidak masuk ke gua singa? Masuk ke gua singa. Tapi lihat, ada penyertaan Tuhan. Hari ini mungkin waktu kita taat kepada firman Tuhan, ada hal-hal yang berat yang akan kita lalui. Sama kayak Daniel itu, waktu dia taat kepada firman Tuhan, sepertinya dia dikucilkan. Sepertinya kehidupan jasmaniahnya itu makin merosot. Mungkin orang menganggap Daniel, alah sok-sokan, hari gini cuma kau lagi yang sok-sok benar kau sok. Mungkin begitu. Sampai dia akhirnya masuk ke gua singa. Sama kayak Sadrah, Mesakh, Abednego. Orang berpikir, oh udah bakar, masukkan ke dapur api. Dan kehidupan jasmaniahnya itu kelihatannya makin merosot. Tapi dengar, ada sepasang mata Tuhan yang tidak pernah diam. Itu di alam roh yang tidak kelihatan. Dia sedang mengangkat kehidupan orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Yang satu, waktu akhirnya semua fakta itu dibalikkan. Daniel yang masuk ke gua singa akhirnya dikeluarkan. Orang-orang yang memitnah dia akhirnya dimasukkan ke dalam, sama kayak ke dapur api juga. Orang-orang yang membenci Sadrah, Mesakh itu yang akhirnya dimasukkan dan mereka akhirnya keluar. Dan apa yang terjadi? Raja bilang, Allah mereka ini Allah yang hidup. Dan semua orang akhirnya menyembah Allah yang hidup. Jangan takut hidup taat. Asal kita taat, ada berkat-berkat Tuhan. Bilang kiri kanan, taat. Lakukan. Saya nggak tahu, mungkin ada pergumulan malam hari ini, apapun itu. Mungkin tentang pekerjaan, tentang hubungan, tentang keluarga, tentang keuangan. Ada tanda tanya mungkin. Coba cek firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang A, sudah taat saja. Dan hari ini kita akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Maukah kita anak-anak muda kita hari ini berkata, Tuhan Kaulah segalanya di dalam hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, itulah tujuan hidup. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian
Pandang Yesus, taat. Kaulah yang ubah selama hidupku. Mengasihimu, Yesus, Kau segalanya dalam kami. Kaulah segala. Yesus, ini janji anak-anak muda hari ini Tuhan. Kami mau jadikan Engkau segala-galanya di dalam hidup kami. Mungkin banyak pertanyaan di hati anak-anak muda hari ini, tapi jawabannya kami mau belajar taat, taat, taat di dalam nama Yesus. Haleluya. Selama hidup mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Hari ini ada berkat Tuhan yang spesial yang Tuhan mau berikan dalam hidupmu. Berkat Tuhan itu bukan ala kadarnya. Janji Tuhan kau jadi kepala, bukan ekor. Hidupmu gak begitu-begitu saja, akan terus naik, terus naik, terus naik, terus naik. Apabila kita taat, setia, melakukan setiap firman Tuhan. Biarlah di masa muda kita ini, jadilah anak-anak muda yang taat dan setia. Taat dan setia, taat dan setia. Dan hidupmu akan terus naik, 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 naik. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagian